Dokter, maaf saya lancang, tapi saya ingin melamar dokter. Ya kak, kamu orang baik. Tapi maaf, aku tidak bisa menerima lamaranmu. Bayangkan, seorang pria sederhana, lulusan SD, berani melamar seorang dokter cantik yang jadi idola banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Ia ditolak mentah-mentah, bahkan jadi bahan tertawaan. Namun, siapa sangka, justru penolakan itu mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sebelum kita lanjutkan kisah haru ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar, keluarganya bahagia, dan kelak Allah mudahkan jalan menuju surganya. Amin. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Jaka. Sejak kecil, hidupnya penuh kesulitan. Ia hanya sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 6 sekolah dasar. Sebab selepas itu ia harus bekerja membantu orang tuanya menggarap sawah demi bertahan hidup. Ayah Jaka sering sakit-sakitan dan ibunya hanya seorang penjual sayur keliling. Karena itu, Jaka kecil sudah terbiasa memikul tanggung jawab lebih besar dari anak-anak seumurannya. Saat teman-temannya sibuk belajar atau bermain, Jaka harus turun ke sawah, menimba air, atau mengangkut hasil panen dengan tenaga seadanya. Meski sekolahnya hanya sampai SD, Jaka tumbuh menjadi pribadi yang tabah dan tidak mudah menyerah. Ia sadar bahwa ijazahnya tidak akan membuka banyak pintu. Namun, ia selalu percaya bahwa kerja keras dan ketulusan bisa menjadi bekal berharga untuk menghadapi kerasnya kehidupan di kemudian hari. Namun, keyakinan itu tidak membuat hidup Jaka lebih mudah. Hampir setiap hari ia mendengar cibiran dari orang-orang di sekitarnya. "Ah, Jaka itu cuma lulusan SD, masa depannya suram," kata sebagian tetangga. Ucapan-ucapan itu menusuk hati, tetapi ia hanya diam dan berusaha membuktikan dengan tindakannya. Suatu hari, puskesmas baru dibangun di desanya. Seorang dokter muda ditempatkan di sana, namanya Citra. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan pelayanannya tulus. Kehadiran dokter Citra langsung menjadi buah bibir warga desa. Bagi banyak orang, ia adalah sosok sempurna yang hampir tak bercela. Bagi Jaka, melihat dokter Citra bekerja memberi pelayanan tanpa lelah adalah pengalaman yang menggetarkan hati. Setiap kali Citra tersenyum kepada pasien, jantung Jaka berdetak lebih kencang. Ia merasa ada cahaya baru yang masuk ke dalam hidupnya, seakan-akan harapan yang lama padam kini menyala kembali. Rasa kagum itu pelan-pelan berubah menjadi cinta. Namun, Jaka sadar betul jurang besar yang memisahkan mereka. Ia hanya pria desa lulusan SD yang tiap hari bau lumpur dan keringat, sedangkan Citra seorang dokter berpendidikan tinggi. Meski demikian, cinta Jaka terus tumbuh tanpa bisa ia hentikan. Jaka mulai sering datang ke puskesmas, bukan untuk berobat, melainkan sekadar membantu. Ia membersihkan halaman, mengangkat barang, atau menyapu lantai. Tidak jarang, dokter Citra menyapanya dengan senyum hangat dan ucapan terima kasih. Meski kecil, perhatian itu membuat Jaka merasa dihargai sebagai manusia. Teman-teman Jaka menertawakan sikapnya. "Mana mungkin dokter secantik itu mau sama kamu, Jak?" ejek mereka. Meski perih, Jaka tetap tidak peduli. Ia hanya menjawab dengan senyum tipis. Baginya, tidak ada salahnya bermimpi. Setiap orang berhak mencintai, meski kemungkinan berbalas sangatlah tipis. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menulis surat cinta sederhana. Ejaan tulisannya kadang salah, kalimatnya sering berantakan, tetapi isinya jujur dan tulus. Jaka juga menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia mampu membeli cincin perak sederhana di pasar untuk niatnya yang besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan jantung berdegup kencang, Jaka menggenggam cincin perak sederhana itu. Langkahnya gemetar saat mendatangi puskesmas. Dalam hati ia berdoa semoga niatnya diterima. Meski sadar risikonya besar, keberanian itu ia kumpulkan dari keyakinan bahwa cintanya benar-benar tulus.
Saat melihat Dokter Citra sibuk melayani pasien, Jaka menunggu dengan sabar. Setelah ruangan agak sepi, ia memberanikan diri maju. Dengan wajah pucat dan tangan bergetar, Jaka menyodorkan cincin itu sambil berkata lirih, "Dokter, maaf saya lancang, tapi saya ingin melamar dokter." Seisi ruangan sontak hening. Perawat yang ada di dekat pintu menutup mulutnya, menahan keterkejutan. Beberapa pasien melongo tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang pria desa lulusan SD berani melamar dokter muda cantik? Bagi banyak orang, itu terdengar nyaris mustahil. Dokter Citra menatap Jaka dengan mata membesar. Ekspresi wajahnya antara kaget, bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Ia menaruh hormat pada ketulusan Jaka, tetapi ia juga mengerti batas-batas yang ada. Dengan suara lembut, ia akhirnya berkata, "Jaka, kamu orang baik, tapi maaf." Ucapan itu membuat hati Jaka seperti diremas-remas. Ia mencoba tersenyum, meski matanya mulai basah. "Saya mengerti, Dok. Terima kasih sudah mau mendengar saya," jawabnya pelan. Ia menutup kotak cincin itu kembali, lalu menundukkan kepala, berusaha menutupi rasa sakit yang mendalam di hatinya. Beberapa orang yang menyaksikan merasa iba, tetapi tidak sedikit yang menahan tawa sinis. Bagi mereka, keberanian Jaka hanyalah bahan ejekan baru. Namun, Jaka menolak menunjukkan kelemahannya di depan umum. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan ruangan, seakan seluruh dunia runtuh di pundaknya. Malam itu, Jaka berjalan sendirian melewati jalan setapak yang sunyi. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap langkah adalah beban. Di bawah cahaya rembulan, ia bergumam lirih, "Aku memang bukan siapa-siapa, tapi apakah salah jika aku mencintai dengan sepenuh hati?" Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dirinya hina, kecil, dan tak berarti. Penolakan itu menggoreskan luka dalam yang sulit dihapus. Namun di balik rasa sakit itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara tekad untuk membuktikan bahwa dirinya layak dihargai. "Jika dunia menertawakan aku hari ini, suatu saat aku akan membuat mereka terdiam," batin Jaka. Kata-kata itu menjadi mantra yang terus ia ulangi. Ia tahu perjalanan akan panjang dan penuh duri, tetapi ia tidak ingin selamanya dikenal sebagai pria gagal tak berguna. Sejak malam itu, hidup Jaka berubah drastis. Ia berhenti larut dalam kesedihan. Alih-alih meratapi penolakan, ia mulai mengalihkan tenaganya pada kerja keras. Ia bangun lebih pagi, bekerja lebih giat, dan berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Jaka mulai mencoba banyak hal. Ia membuka usaha kecil-kecilan dengan modal seadanya, berjualan hasil bumi, memperbaiki alat pertanian, hingga beternak ayam. Awalnya hasilnya tidak seberapa, bahkan sering rugi. Namun, ia tidak menyerah. Setiap kegagalan ia anggap pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Hari demi hari, Jaka semakin giat bekerja. Ia rela menempuh jarak jauh ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Panas terik maupun hujan deras tidak menghentikannya. Meski tubuhnya lelah, ia merasa ada semangat baru yang mendorong langkahnya, tekad untuk bangkit dari penolakan. Waktu berlalu, usahanya perlahan berkembang. Dari hanya menjual hasil bumi, ia mulai beternak kambing. 1 kambing menjadi 5, 5 berkembang menjadi belasan. Setiap rupiah yang ia dapat, ditabung dengan rapi. Ia belajar mengatur keuangan, walau tanpa pendidikan tinggi, hanya dengan logika sederhana. Orang-orang yang dulu meremehkannya mulai terkejut. Mereka melihat Jaka tidak lagi sekadar pria miskin lulusan SD, melainkan seorang pekerja keras yang hidupnya mulai berubah. Namun sebagian masih sinis, berkata bahwa keberhasilannya hanya kebetulan. Ucapan itu tidak lagi menyakitkan, justru menjadi bahan bakar semangatnya. Jaka terus memperluas usahanya. Ia membeli sebidang tanah kecil untuk digarap. Dari hasil sawahnya, ia bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Perlahan, kehidupan yang dulu penuh kekurangan berubah menjadi lebih layak. Meski begitu,
Jaka tetap sederhana dan tidak pernah melupakan masa lalu yang pahit. Tahun-tahun berganti, Jaka kini dikenal sebagai sosok yang berhasil. Rumahnya mulai tampak lebih baik, tokonya ramai, dan ternaknya berkembang pesat. Namun, meski sudah berhasil, hatinya tetap rendah. Ia tidak sombong, bahkan sering membantu tetangga yang kesulitan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Saat ada warga yang sakit dan tidak mampu berobat, Jaka dengan ikhlas membantu biaya. Jika ada anak putus sekolah, ia menyumbang perlengkapan belajar. Banyak orang mulai menghormatinya. Dari seorang yang dulu ditertawakan, Jaka perlahan berubah menjadi panutan. Semua itu lahir dari kerja keras tanpa henti. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Jaka masih menyimpan luka lama. Ia sering teringat pada malam ketika cintanya ditolak mentah-mentah. Meski rasa sakit sudah berkurang, bayangan itu masih menghantui. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah suatu saat Dokter Citra akan tahu perubahannya? Takdir pun mempertemukan mereka kembali. Setelah bertahun-tahun, Jaka bertemu Citra di sebuah acara desa. Wajah Citra tidak secerah dulu, ada gurat lelah di matanya. Rupanya, kehidupan Citra tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Ia bercerai dan membesarkan anak seorang diri. Saat melihat Jaka, Citra menunduk malu. Ia tahu pria yang dulu ditolaknya kini berdiri sebagai orang sukses. "Jaka, kau sudah jadi orang hebat sekarang," ucapnya lirih. Jaka hanya tersenyum tenang, tanpa dendam. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa manusia tidak ditentukan oleh ijazah." Ucapan Jaka membuat Citra terdiam. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa sesal yang mendalam. Dulu ia menolak pria ini karena dianggap terlalu jauh berbeda. Namun kini, kenyataan justru berbalik. Pria lulusan SD itu menjelma menjadi sosok yang jauh lebih kuat, bijak, dan terhormat di mata masyarakat. "Maafkan aku, Jaka," ucap Citra dengan suara bergetar. Ia merasa kecil di hadapan pria yang dulu diremehkan. Namun Jaka hanya tersenyum. "Tak ada yang perlu dimaafkan, Dok. Justru penolakan itu yang membuatku bangkit. Tanpa itu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini sekarang." Kata-kata Jaka begitu tulus, membuat semua orang yang mendengarnya tersentuh. Tidak ada nada dendam atau kebencian, hanya keikhlasan. Dari situ, banyak orang belajar bahwa terkadang luka terbesar justru menjadi pemicu terkuat untuk bangkit. Dan Jaka adalah buktinya yang nyata, bukan sekadar cerita. Seiring waktu, kabar tentang keberhasilan Jaka menyebar ke luar desa. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara masyarakat. Dengan bahasa sederhana, ia menceritakan perjuangannya. Meski hanya lulusan SD, tutur katanya penuh makna. Orang-orang kagum, bukan pada ilmunya, melainkan pada ketulusan dan pengalamannya. Jaka sering berkata, "Sekolah memang penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah kemauan belajar, kerja keras, dan hati yang tidak pernah menyerah." Kalimat itu menjadi semboyan banyak pemuda di desanya. Mereka yang dulu putus asa, kini kembali bersemangat mengejar mimpi. Meski sering diundang dan dipuji, Jaka tetap tidak pernah berubah. Ia tetap pria sederhana yang lebih suka bekerja di sawah dan memelihara ternak. Baginya, kekayaan dan penghormatan bukan tujuan utama. Yang paling penting adalah bagaimana bisa berguna bagi orang lain yang membutuhkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jaka masih memendam satu rasa, kesepian. Meski dihormati banyak orang, ia tetap merindukan kehangatan cinta sejati. Cinta yang dulu ia harapkan dari Dokter Citra memang tak terwujud, tetapi ia yakin suatu hari Tuhan akan mempertemukannya dengan orang yang tepat. Benar saja, waktu mempertemukan Jaka dengan seorang wanita sederhana, penjual kue keliling yang berhati lembut. Wanita itu tidak peduli pada latar belakang pendidikan atau harta, melainkan jatuh cinta pada ketulusan Jaka. Bersamanya, Jaka menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mereka menikah dalam suasana sederhana, tanpa kemewahan. Namun bagi Jaka, pernikahan itu lebih berharga daripada segala kekayaan.
ia menemukan cinta yang tulus, cinta yang tidak menilai masa lalu, melainkan menerima dirinya apa adanya. Akhirnya, luka lama perlahan sembuh dengan hadirnya cinta baru. Dokter Citra yang hadir di pesta pernikahan itu hanya bisa tersenyum getir. Ada sesal di hatinya, tetapi ia juga bahagia melihat Jaka menemukan kebahagiaan sejati. Dalam hati, ia berbisik, "Kau memang pria luar biasa, Jaka. Maaf karena aku dulu buta dan meremehkanmu." Hari-hari Jaka setelah menikah terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa sendiri. Bersama istrinya, ia bekerja keras mengembangkan usaha. Kehangatan keluarga sederhana itu jauh lebih berharga dibanding semua harta. Bagi Jaka, inilah kebahagiaan sejati, cinta, ketulusan, dan hidup bermanfaat untuk orang lain. Meski sudah sukses, Jaka tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia sering menceritakan kisah penolakannya pada anak-anak muda desa. "Jangan takut ditolak," katanya, "karena penolakan bisa menjadi awal perjalanan baru." Dari pengalamannya, ia ingin generasi berikutnya belajar untuk pantang menyerah dalam hidup. Lambat laun, Jaka dijadikan teladan. Ia sering dipanggil kepala desa untuk memberi motivasi. Suaranya sederhana, tidak berapi-api, namun menyentuh. Banyak orang meneteskan air mata ketika mendengar kisahnya. Mereka merasa jika Jaka yang hanya lulusan SD bisa bangkit, maka siapapun bisa berhasil. Jaka tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia sadar, perjalanan hidupnya penuh luka dan jatuh bangun. Namun semua itu justru membuatnya kuat. Hidup tidak diukur dari ijazah atau gelar, ucapnya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain. Kini, setiap kali ia melihat puskesmas, hatinya tidak lagi sakit. Ia teringat masa lalu, namun bukan dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur. Tanpa penolakan itu, mungkin ia tidak akan pernah berjuang sekeras sekarang. Luka itu ternyata adalah pintu menuju kebahagiaan sejati. Dokter Citra kadang masih berkunjung ke rumah Jaka. Ia bukan lagi sebagai wanita yang dulu ditaksir, melainkan sebagai sahabat. Mereka berbincang tanpa ada rasa canggung. Jaka selalu menegaskan bahwa masa lalu sudah berlalu, dan yang terpenting sekarang adalah menjalani kehidupan dengan hati ikhlas. Masyarakat desa semakin menghormati Jaka. Mereka melihatnya bukan sekadar orang kaya, melainkan sosok yang selalu ada saat dibutuhkan. Ia menjadi bukti bahwa seseorang tidak harus pintar atau berpendidikan tinggi untuk dihormati. Yang dibutuhkan hanyalah kerja keras, konsistensi, dan hati yang selalu ingin membantu. Meski begitu, Jaka tidak pernah berhenti belajar. Ia rajin membaca buku, bertanya pada orang yang lebih pintar, dan terus mengasah diri. Ia percaya belajar tidak harus di sekolah. Selama masih bernapas, manusia harus belajar. Dari situ, ia membuktikan bahwa pendidikan sejati ada di kehidupan. Pada akhirnya, Jaka menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah anugerah. Dari seorang anak miskin lulusan SD, dari pria yang ditolak mentah-mentah, ia menjelma menjadi inspirasi. Hidup memang tidak selalu sesuai keinginan, tetapi jika dijalani dengan tekad, setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan. Kisah Jaka mengajarkan kita bahwa penolakan bukanlah akhir, melainkan awal. Bahwa rendahnya pendidikan bukan berarti rendahnya martabat. Dan bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Dari seorang pria desa sederhana, lahirlah pelajaran besar. Jangan pernah berhenti bermimpi, meski dunia menertawakanmu.